وخصوصا إلى حضرة الأحياء أئمة المجاهد الأربعة وخصوصا إلى حضرة مرشدي هذا الكثير رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسل إلى حضرة شيخنا المغفور له Mbah Haji Sabil Hasan ثم أرسل إلى حضرة شيخنا المغفور ثم أرسل إلى حضرة شيخنا حسنا ثم أرسل إلى حضرة شيخنا أشرف وأرسل إلى حضرة عثمان إلى حضرة أسمن وأرسل إلى حضرة باسلا رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسل إلى حضرة معلمنا وشيخنا وأستاذنا ومربينا عبد الرحمن رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan, kita tujukan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia mendahului kita semua. Semoga apa yang kita bacakan pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua kita, dan sebagai bentuk birrul walidain kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, dan juga diberikannya bacaan suratul Fatihah yang sudah kita bacakan bersama-sama. Kita di dalam mencari ma'isyah atau penghidupan sandang pangan dan papan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa masuk dalamnya anak-anak soleh di mata orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati wali walidina warhamhum kama rabbayani shaykhan ila lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ya, untuk istri kita semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang sudah kita bacakan bersama-sama, istri kita masuk dalamnya istri yang sholihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga bisa berkhidmat kepada kita selaku suami, serta diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengasuh, memberikan bimbingan serta didikan kepada putra-putri kita semua, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila arwahil azwaji wa maqula'i wa qulubi azwajatina syirina lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
suratul Fatihah untuk putra-putri kita, baik yang sudah terlahir ke dunia maupun yang masih berada dalam kandungan istri kita. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, putra-putri kita bisa menjadi putra-putri yang soleh, yang solihah, yang berakhlakul karimah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbina berbangsa dan bangsa. Wabil khusus kepada Nanda Muhammad Fatan Rasyadi bin Bapak Afif yang baru saja dikitan ya tadi pagi kalau nggak salah kemarin. Ya. Semoga putra putri kita jadikan putra putri yang solihah semuanya ya. Al-Fatihata ila arwahi wa jadi wa khulai wa qulubi auladina syuhri lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah sekali lagi untuk segala hajat kita, baik itu urusan dunia, urusan keagamaan, urusan akhirat. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wajibir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bi sidni ilma wa rizqni fahma imma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustaz Muhyiddin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, serta tokoh masyarakat, ketua lingkungan Bapak RT Bapak Ajir yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hadir bersama kita, serta tamu undangan semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan sehingga senasib seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan. Rahmatullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita semuanya masih mendapatkan dua kenikmatan terbesar sekaligus untuk dunia dan akhirat. Dikatakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin oleh seorang ulama bahwa kenikmatan terbesar untuk dunia adalah kesehatan. Makanya orang bilang sehat itu mahal. Dan untuk urusan akhirat, kenikmatan yang terbesar adalah iman. Tanpa ada iman, apapun amal kebaikan yang kita kerjakan di akhirat nanti tidak ada nilainya, tidak kereken, ya, tidak dicatat sebagai amal tanpa modal keimanan. Maka disebutkan dalam kitab-kitab fikih al-Islam al-ibadah
al-islamiyah, bahwa ibadah itu ya syaratnya harus Islam. Suatu amalan akan dicatat sebagai amal ibadah apabila orang itu beragama Islam. Maka tadi dikatakan bahwa salah satu nikmat hidup yang terbesar untuk urusan akhirat adalah keimanan serta Islam. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kepada rekan-rekan ya jemaah majelis taklim Nahwu dan Hikam Ahad pagi pada pertemuan kali ini saya tidak membacakan kitab Hikam dan kitab Jurmiyah. Kemarin Ustaz Hanafi sudah ngasih masukan Pak, besok Hikamnya libur dulu kali, menyampaikan sedikit berkaitan dengan masalah khitan. Alhamdulillah ya, saya respon, saya sudah membawa kitab namanya kitab Ibnu Katsir. Di sini ada beberapa hadis serta asar perkataan para sahabat yang menjelaskan berkaitan dengan masalah khitan. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya mohon izin Pak Ustadz sedikit menyampaikan berkaitan dengan masalah khitan ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah khitan, yang saya sampaikan pertama tentang hukum mendatangi walimatul khitan. Hukumnya apa? Mendatangi undangan walimatul khitan itu secara hukum fikih adalah sunnah. Berbeda ketika ada undangan untuk walimatul urus. Walimatul urus atau resepsi pernikahan. Secara hukum fikih hukumnya wajib. Kalau ada pertanyaan bagaimana untuk menghadiri undangan-undang yang lain di luar resepsi pernikahan, di luar walimatul khitan, itu hukumnya bisa mubah, bisa sunnah, tergantung ya, tergantung undangannya di situ mau acara apa. Kalau acaranya yang bermanfaat, mengandung kemaslahatan, tentu bisa menjadi sunnah. Bisa jadi mendatangkan hukum haram kalau undangannya di situ maaf misalkan undangan untuk maksiat bersama umpama ini, ya pasti haram ya. Itu makanya namanya hukum fikih itu ada beberapa rincian atau bagian-bagian. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, apa hukumnya khitan bagi laki-laki? Kita bahas laki-laki lah ya. Hukumnya khitan bagi laki-laki, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, secara hukum fikih, hukumnya wajib. Kalau ada pertanyaan, hukum khitan itu wajib, kenapa seringkali diucapkan atau ada istilah sunnatan? Ya, padahal kata-kata sunnat itu diambil dari kata sunnah. Kita orang Indonesia ya, tulisan sunnah bahasa Arabnya sunnah seringkali dibaca sunnah menurut lidah kita ya, padahal artinya sama-sama secara fikih yang namanya sunnah, padahal definisinya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Berkaitan dengan masalah khitan, kenapa tadi kok dihukumi wajib? Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah disebutnya itlaqus sunnah wa iradatul wujub. Memang penyebutannya menggunakan kalimat sunnah atau sunnah, tetapi yang dimaksudkan di dalam perkara itu adalah hukum wajib. Jadi sudah jelas ya, hukum khitan bagi laki-laki khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi wajib karena sudah menjadi syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan sunnah itu hanya sebagai istilah saja, hanya istilah atau pengucapan atau penyebutan saja.
tapi secara hukum adalah wasilah. Kemudian faidah daripada khitan bagi laki-laki itu apa? Faidah yang pertama adalah untuk menjaga kebersihan serta kesucian bagi laki-laki. Faidah yang kedua, ini tentu akan memberikan kenikmatan bagi sang istri ketika nanti sudah berumah tangga. Jadi kalau ada pertanyaan, makan pisang yang dikupas sama yang nggak dikupas enakan mana? Pasti jawabannya makan pisang lebih enak yang dikupas. Jadi itulah faidahnya dibalik khitan. Pertama untuk menjaga kebersihan, kesucian. Kedua dari sisi faidah atau manfaatnya juga untuk kenikmatan seorang istri. Kurang nikmat kalau nggak dikupas itu, ya punya laki-laki. Jadi akan lebih nikmat apabila dikupas atau dihitan. Secara dalil ada tidak? Ada nggak dalilnya berkaitan dengan masalah khitan? Baginda Nabi Abu Muhammad SAW, hadis dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW menyinggung tentang masalah khitan. Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istidadu wa qasus syaribi wa taqlimul azfari wa natful ibni. Jadi kata Nabi, fitrahnya manusia, kesucian, kebersihan secara umum untuk jasad manusia, fisik manusia, itu ada 5. Yang pertama khitan. Supaya anggota tubuh kita menjadi bersih, suci, itu harus khitan. Yang kedua, istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, waqasus syarib, mencukur atau mendekin rambut jambang. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, mencabut bulu ketek. Jadi ini kebersihan manusia. Jadi tujuan khitan di pokok pembahasannya adalah selain melaksanakan sunnah para nabi, dikatakan melaksanakan sunnah nabi, sebab khitan ini sudah berlaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan oleh Sa'id al-Musayyib, beliau berkata, Al-Ibrahimu alaihissalatu wassalam awalu man ikhtana wa awalu man dofa ad-daifa wa awalu man istahadda wa awalu man qallama al-azfaru. Jadi orang yang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama-tama memotong kuku juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama-tama mencabut atau mencukur bulu kemaluan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama-tama ceramah di atas mimbar juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu nabi menjadi pelopor syariat atau pelopor sunnah, karena banyak sekali syariat atau amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berkaitan dengan masalah khitan ini, awal mulanya adalah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ujian. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada diuji dibakar oleh Raja Namrud. Ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji supaya keluar dari negaranya, meninggalkan kaumnya untuk hijrah. Ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam diuji
untuk khitan. Jadi inilah beberapa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi khitan ini juga ujian bagi kaum laki-laki. Ikhlas atau enggak itu dipotong, ya. Kalau bahasa Jawanya kater, Pak. Kater. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Kulup ya, Pak. Kalau di sini apa? Kalau bahasa Jawanya kater. Ya. Ikhlas enggak nih laki-laki? Ya. Kulupnya, katernya dipotong, ya. Nah, soalnya ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian anggota tubuh kita dipotong. Antaranya kader atau bulu, kuku juga itu harus dipotong, bulu kemaluan serta namanya bulu ketiak itu semua harus dipotong sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sebagian daripada bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi dengan kata lain atau kesimpulan dari pembahasan tentang khitan, bahwa ketika ada orang tua menghitankan anaknya yang pertama, itu artinya orang tua sudah memenuhi haknya anak, sudah memenuhi apa yang menjadi haknya. Yang kedua, itu berarti orang tuanya sudah melaksanakan sunnah para nabi, mulai dari sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari sisi lain telah melaksanakan sebagian daripada bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan masalah khitan. Jujur saja saya kalau suruh ngomong nggak bisa lama-lama ya. Semalam saya jauh-jauh ke Tangerang sana sama tetangga di kampung, datang ke sini ya. Saya mau ada acara mau puting kalau bahasa di kampung saya. Saya nanya, mau puting itu ternyata potong rambut setelah jabang bayi lah lahir kira-kira umur 1 minggu sama akikahan. Suruh apa ya? Suruh kultum deh. Waduh, perjalanan saja udah 3 jam pakai motor yang nyasar pakai. Sampai di sana saya izin ya. Saya sementing ikut datang di sini. Silaturahim. Nggak usah ada kultuman. Di sini banyak ustaz juga. Dipaksa-paksa akhirnya saya ngomong kurang lebih 15 menit saja ya. Saya capek dan juga memang saya nggak pandai kalau menyampaikan ceramah, nggak bisa lama-lama. Jadi memang Pak Ustadz ini paham ya, namanya Kiai Ustadz itu memang ada pembagian atau ada faknya masing-masing. Ada yang pandai di dalam menyampaikan ceramah, ada yang sekedar bisa membaca kitab saja, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ini sudah menjadi maklum ya. Memang saya akui secara jujur memang tidak pandai di dalam menyampaikan ceramah. Jadi saya ngaji rutinan ya, Ahad pagi, malam Jumat juga ya, selalu membaca kitab dalam rangka pembahasan beberapa mata pelajaran, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf serta ilmu nahu atau ilmu alam. Tapi kalau ceramah saya jujur aja 15 menit saja udah ibarat HP itu udah ngedrop, udah kehabisan kata-kata ya. Memang bukan bakatnya. Jadi seringkali saya bilang, saya jangan suruh ceramah lah, tidak bakat lah. Kalau urusan ceramah banyak yang bisa. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya para tokoh masyarakat, para kesepuhan. Apabila di dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, kurang sopan, ya hati panjenengan semuanya ya yang hadir di sini kepada lingkungan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.